Kita di Biro Kesra itu kan salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan terkait bina mental spiritual. Iya. Nah, bagaimana ke depannya kita bisa merumuskan suatu kebijakan yang berkualitas, tentu harus ada kesepahaman dari para pemangku kepentingan, baik itu pihak pemerintah, dalam hal ini juga Kemenak sebagai mitra kami, serta organisasi-organisasi mitra. Jadi kalau misalnya dirasakan acara ini memiliki manfaat, terutama untuk membuka hasanah mengenai kebijakan yang berkualitas, yang berbasis data dan dikuatkan dengan bukti. Nah, tentu acara seperti ini harus sering kita lakukan, sering kita laksanakan. Kalau misalnya kita mengacu pada pengukuran itu harus dilihat bagaimana dari sisi perencanaannya, implementasi sampai nanti akhirnya evaluasi. Jadi tidak hanya kebijakan itu tidak hanya bersifat top down saja, atau sekedar bottom up, tapi bagaimana prosesnya itu dijalani dengan baik. Kami di Biro Kesra juga membutuhkan masukan tentunya dari masyarakat, dari mitra-mitra kami juga, agar kita di Biro Kesra bisa istilahnya mengeluarkan kebijakan gitu, atau merumuskan kebijakan yang nantinya dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Karena jangan sampai kita hanya mengeluarkan kebijakan, tapi kemudian nanti besok lusa sudah dievaluasi kembali atau diganti kembali. Tapi kebijakan ini bisa terus berkelanjutan dan memang sesuai dengan harapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kembali lagi di program ID Talk. Kali ini saya sedang bersama dengan Pak Heri Mulyawan, Pak. Beliau adalah JFAK dari Kesra Jabar, dan beliau kemarin sudah menggelar kegiatan FGD soal indeks kualitas kebijakan. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan beliau, ada apa sih dalam sebuah FGD itu dan menghasilkan apa FGD itu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Kang Erwin. Pak, soal FGD kemarin, gimana tuh Pak kegiatan secara umum? Baik, mungkin saya harus flashback sedikit ke belakang ya tentang indeks kualitas kebijakan ini. Jadi indeks kualitas kebijakan itu kan sebuah instrumen pengukuran yang memang dikeluarkan atau diproduksi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dan pada saat ini IKK itu sendiri sudah mulai disosialisasikan, bahkan tahun 2021 Pemprov Jabar itu mengikuti kegiatan pengukuran IKK ini, dan alhamdulillah dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat ini terpilih satu produk kebijakan, yaitu Pergub Kesejahteraan Lansia yang meraih skor tertinggi di Jawa Barat dan terpilih untuk menjadi percontohan. Dan Pak Sekda pada saat itu, Pak Setiawan Wangsaatmaja, memberikan sharing best practice di tingkat nasional. Atas dasar itu langsung diadakan dengan FGD itu, Pak? Ya, nah FGD ini sendiri sebetulnya merupakan inisiasi dari kami. Kami menyampaikan laporan kepada Bapak Kepala Biro Kesra untuk kiranya beliau memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah Bapak Kepala Biro juga memahami bahwa memang kita di Biro Kesra itu kan salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan terkait bina mental spiritual. Nah, bagaimana ke depannya kita bisa merumuskan suatu kebijakan yang berkualitas, tentu harus ada kesepahaman dari para pemangku kepentingan, baik itu pihak pemerintah, dalam hal ini juga Kemenak sebagai mitra kami, serta organisasi-organisasi mitra. Dan kami pada hari kemarin itu sengaja mengumpulkan dalam satu forum, yaitu fokus grup diskusi, di mana selama 3 hari itu para audiens diberikan
pemahaman dulu tentang apa itu kebijakan publik, apa itu indeks kualitas kebijakan, bagaimana cara menyusun kebijakan yang baik, dan pada akhirnya mereka dibagi ke dalam 6 kelompok untuk kemudian masing-masing kelompok membuat policy brief atau ringkasan kebijakan dengan tema yang eh, mereka pilih sendiri, Ya, ya. gitu Kang Erwin. Untuk ininya Pak, peserta dalam diskusi itu siapa aja Pak? Kami mengundang dari unsur pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Barat, ada hadir juga kepala bagian Kesra ataupun unsur dari bagian Kesranya, Ya, kemudian ada juga dari unsur Kemenag, ya, kabupaten kota, serta organisasi keagamaan, ya, ya, ya. baik itu Matakin kemarin, kemudian dari MUI dan yang lainnya juga ada. Ya, ya. Program ini baru dilandingkan tahun ini Pak. Insya Allah tahun Nah, sekarang. apakah kedepannya akan terus menerus dengan seiringnya? Ya, harapan kami begitu Kang Erwin. Ya, Jadi kalau misalnya dirasakan acara ini memiliki manfaat, terutama untuk membuka hasanah mengenai kebijakan yang berkualitas, yang berbasis data dan dikuatkan dengan bukti. Nah, tentu acara seperti ini harus sering kita lakukan, sering kita laksanakan. Pak, kalau soal kebijakan yang berkualitas itu seperti apa sih Pak? Ya intinya kan kebijakan berkualitas itu kalau misalnya kita mengacu pada pengukuran itu harus dilihat bagaimana dari sisi perencanaannya, implementasi sampai nanti akhirnya evaluasi. Jadi tidak hanya kebijakan itu tidak hanya bersifat top down saja Ya, atau sekedar bottom up, tapi bagaimana prosesnya itu dijalani dengan baik, ya, gitu kan. ya, betul. Pak, hasil dari diskusi itu menghasilkan apa saja sih Pak? Kemarin alhamdulillah ada 6 policy brief yang diberikan dari peserta, dari yang setelah mereka berdiskusi semalaman di masing-masing kelompoknya. Di antaranya itu ada tentang hibah, tentang peran TP2 pesantren, dan yang lain-lain. Ya, ya, betul, betul. Untuk harapan kedepannya Pak, terakhir Pak, harapan kedepannya dalam Ya. Harapan kedepannya tentu kami di Biro Kesra juga membutuhkan masukan tentunya dari masyarakat, dari mitra-mitra kami juga, agar kita di Biro Kesra bisa istilahnya mengeluarkan kebijakan gitu atau merumuskan kebijakan yang nantinya dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Karena jangan sampai kita hanya mengeluarkan kebijakan tapi kemudian nanti besok lusa sudah dievaluasi kembali atau diganti kembali. Iya. Tapi kebijakan ini bisa terus berkelanjutan dan memang sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, baik Pak. Berarti untuk menghasilkan sebuah kebijakan tuh perlu ada penggalian kayak gitu ya Pak, data Yes. kayak gitu sehingga nggak ada revisi lagi ya Pak. Ya misalnya begini Kang Erwin, kalau misalnya nanti kenapa ini kita butuh misalnya Kepgub tentang guru diniyah. Nah, apa yang kira-kira Pergub tentang guru diniyah, apa yang kira-kira melatar belakangi hal tersebut? Iya. Mungkin adanya aspirasi, adanya masukan-masukan dari mana, misalnya seperti itu kurang lebih. Nah, itu kemudian bisa kita tampung dan bisa kita kedepannya kita follow up, kita tindak lanjuti untuk dijadikan bahan diskusi, bahkan mungkin bisa menjadi sebuah Pergub. Iya, iya. Gitu. Siap-siap. Baik, itulah bincang kami hari ini dengan Pak Heri Mulyawan, dan mudah-mudahan apa yang beliau disampaikan itu bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa bermanfaat buat masyarakat Jawa Barat. Ya. Kami Erwin dan Pak Heri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.